program dari pemerintah provinsi ya, utamanya untuk Anda yang punya kendaraan bermotor, memang waktunya ini untuk bayar pajaknya. Atau mungkin selama ini Anda ternyata cukup bandel ya. Sudah berapa tahun Anda tidak membayar pajak Anda. Nah, mumpung ada kesempatan ini silahkan, karena ternyata ada ini loh ya, bebas dendanya, kemudian juga ada diskon untuk yang tahun ini. Nah, itu mekanismenya seperti apa? Nah, untuk Anda yang mau melakukan ini pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat ya. Nah, ini kita bersama Pak Kade mungkin bisa menjelaskan mekanisme untuk pelayanan selama ini, terutama di tengah pandemi seperti ini, gimana Pak pelayanannya untuk di Samsat sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas. Selamat siang bagi para pendengar Radio Belambangan FM. Baik, saya di sini selaku Kanit Regiden akan sedikit menjelaskan ya terkait bagaimana sih sistem kinerja pelayanan kita pada masa pandemi ini ya. Masa pandemi ini kita sudah tahu bersama bahwa kurang lebih sudah berjalan hampir 3 bulan Pak ya. Sudah 3 bulan ini berjalan seperti itu dari awal bulan Maret ya. Dari bulan Maret kita sudah mempersiapkan, kita bekerja sama dengan Bapenda, Dispenda dan Jasara Harja. Di Samsat kita menyiapkan bilik sterilisasi. Nah, bilik sterilisasi, jadi orang-orang yang mau membayar pajak ataupun datang ke Samsat wajib masuk bilik sterilisasi terlebih dahulu. Kemudian wajib menggunakan masker. Kemudian kami juga menyiapkan tempat cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian kami juga menyiapkan hand sanitizer di setiap titik loket-loketnya, dari loket 1 sampai dengan terakhir. Ada disinfektannya. Kemudian hand sanitizer. Kemudian pada saat pelaksanaan prosesnya harus sebelum memasuki gedung pelayanan dicek suhu tubuhnya dulu Mas. Tetap ada ya. Jadi protokol kesehatan untuk yang di Samsat kita memberani menjamin bahwa kita sudah melaksanakan protokol dengan baik. Untuk kesehatan yang sudah ditentukan oleh pusat ya. Protokolnya seperti apa sudah kita laksanakan semuanya. Jadi semua sudah sesuai dengan SOP. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang melebihi suhu tubuh panas, kita tidak anjurkan untuk masuk ke dalam. Kita langsung rujuk ke rumah sakit terdekat. Gitu. Tapi selama ini dari masyarakat sendiri yang datang ke sana, apakah juga mereka tetap bisa mematuhi aturan yang sudah diberlakukan tuh, protokol kesehatannya? Apakah masih ada masyarakat yang bandel, misalnya nggak pakai masker gitu Pak? Nah, kalau masyarakat yang bandel otomatis kan namanya beda-beda isi kepala Pak ya. Otomatis 1-2 pasti ada Pak. Cuma kita tegas, ini untuk kepentingan bersama, jangan sampai dia menjadi carrier ya, atau pembawa virus itu sendiri. Jadi otomatis kita selaku petugas sangat tegas terkait dengan tidak membawa masker. Kalau memang dia tidak membawa masker, tidak boleh masuk. Jadi sudah tegas sekali bahwasanya kalau Anda mungkin hari ini sudah akan melakukan pembayaran di Samsat, nah ini Anda tetap harus bisa mematuhi protokol kesehatannya ya. Pakai masker itu wajib ya, karena di mana-mana sekarang sudah diwajibkan untuk memakai masker begitu ya. Jika tidak, ya dengan sangat terpaksa untuk dilarang masuk Pak. Dilarang masuk, tidak boleh masuk. Nah gitu. Nah dari selama berjalannya musim pandemi ini, nah animo masyarakat yang datang untuk melakukan pembayaran langsung ke Samsat sendiri bagaimana Pak? Apakah juga masih ada mungkin waktu-waktu tertentu yang ternyata mereka harus banyak orangnya, atau mungkin ada yang agak berkurang gitu? Kalau berkaca dari awal bulan pada saat pandemi Mas ya, dari bulan Maret sampai April itu memang terjadi penurunan yang signifikan. Saya sebagai petugas, kemudian Ibu Atpel, pada saat pelaksanaan di Samsatnya langsung kita melihat langsung memang ada penurunan. Tapi begitu dengan kita berikan sosialisasi, ada program dari Ibu Gubernur seperti ini, masyarakat mulai mengerti dan mulai mematuhi bahwa memang syaratnya saja yang memang harus kita mengikuti protokol COVID-19. Untuk pembayaran, untuk pelaksanaannya sebenarnya sama saja. Namun tetap di sana diterapkan untuk physical distancing. Betul. Kursi-kursi juga kita jaga jarak, kursi kita silangi. Jadi yang kursi 4 ya, Mas tahu ada yang kursi 4, satu deret 4 itu, tengah-tengahnya kita kosongi. Jadi benar-benar bergantian. Jadi benar-benar sudah menerapkan protokol kesehatannya. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi untuk bisa datang ke sana begitu ya. Nah, di sini ini kalau kita melihat masyarakat Banyuwangi memang sangat antusias sekali ketika ada program seperti ini. Terbukti di bulan ini ternyata ada kenaikan yang signifikan Pak ya. Betul. Sampai bulan Juni ini. Nah, lalu
mungkin masih ada sebagian masyarakat yang ternyata saya enggak datang sana. Nah, ini bisa bayar lewat mana saja. Nah, ini kan mungkin sudah diberikan kemudahan nih, selain bisa datang langsung ke kantor Samsat. Nah, ini masyarakat bisa daftar lewat mana? Jadi terima kasih, Mas. Ada program ya untuk mencegah penyebaran COVID ini, maka kami menganjurkan untuk para wajib pajak yang mau membayar pajak kendaraan bermotor itu bisa membayar di e-Samsat Jatim. Atau di Sampolnas, Samsat Online Nasional. Itu bisa di Indomaret, bisa di Alfamart, bisa di Tokopedia, Link Aja, Gria Bayar, dan juga PT Pos Indonesia. Jadi di semua media sosial kita bisa para wajib pajak bisa membayar di situ. Jadi lebih mudah kalau misalnya Anda tidak perlu datang langsung ke Samsat. Kalau ada yang takut, mungkin was-was. Zaman sekarang kan Tokopedia banyak yang buka itu ya. itu kan tinggal online aja langsung tinggal online. buka. Apalagi yang muda-muda itu mungkin menyampaikan ke orang tuanya, Pak, bayar pajak lewat Tokopedia bisa. Nah, ini yang penting sehingga mungkin yang enggan untuk berkumpul berkerumun seperti itu ya. Meskipun di tempat sudah dilaksanakan protokol kesehatan namun dengan melalui online kayaknya juga ikut mendukung sebenarnya ya, mengurangi kerumunan orang gitu ya. Oke, nah ini ada WA yang masuk dari yang punya 059 belakangnya, ada yang bertanya untuk masalah denda dan diskon ini. Saya mau tanya, jika pajak saya sudah mati 2 tahun, apakah dendanya masih bisa dapat? Dan itu seperti apa mekanismenya katanya. Nah ini, jadi yang denda ini berlaku untuk yang berapa tahun gini Pak? Ini jadi, 2 tahun ini Mbak. Jadi saya perlu jelaskan bahwa bebas denda pembayaran pajak kendaraan bermotor ini berlaku 5 tahun ke belakang. Oh, jadi yang 5 tahun ke belakang, ini ada bebas denda ya? Oke. Dendanya loh Mas ya, dendanya bukan pokok. Ya, dendanya ini ya. Jadi masyarakatnya kadang-kadang kan berpikir, gratis. Bingung, dikiranya gratis ya Pak ya. Kita yang repot nanti. Udah dapat pendapatan nanti daerahnya ya. Dendanya ya, bukan pokoknya. Ya, yang digarisbawahi adalah dendanya. Bebas denda. Jadi baik pajak kendaraan bermotor atau biaya balik namanya. Biaya balik nama juga ini bebas dendanya ya. Nah, jadi untuk 5 tahun ke belakang ya, untuk yang barusan tanya ya. Jadi kalau Anda 2 tahun ini juga masih dapat bebas denda ya. Bebas denda. Ingat, hanya dendanya saja yang dibebaskan, bukan gratis bayar pajaknya ya. Betul sekali. Oke, nah termasuk biaya balik nama ya. Iya, nah itu yang diskon ini kira-kira untuk yang berapa tahun ini? Jadi gini, kalau diskon atau insentif pajak ini itu berlaku pada masa pajak 1 tahun masa pajak kendaraan bermotor tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu mau membayar pajak yang masa pajaknya di tahun ini, tahun 2020 itu yang dibebaskan. Termasuk gini, masa pajaknya Bapak Ibu mungkin di tahun 2001 mati gitu ya. Itu kalau 6 bulan setelah ini itu bisa bayar sekarang, itu termasuk di diskon. Oh gitu, bisa dibayar dulu sekarang mungkin gitu. Sudah dapat diskon lah ya. Iya, karena sudah 6 bulan gitu bisa didiskon juga. Wah, enak ini ya. Jadi bisa dapat kesempatan diskonnya ini karena memang ini kesempatannya hanya sampai bulan Juli. Bulan 31 Juli. Oke, 31 Juli 2021. Dan tentu ini jangan sampai dilewatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor dan balik nama ya, karena ada selain ada bebas denda untuk Anda yang sempat terlambat, termasuk juga ada diskonnya ini ya. Ya, ini termasuk biaya balik nama dapat diskon. Jadi silakan aja kesempatannya. Kalau kita bayar pajak kendaraan, kita juga pasti dapat asuransi ya, Jasara Harja. Nah, ini terkait dengan asuransi Jasara Harja ini, apakah juga ada diskon ini, Mbak? Kalau selamat siang buat pendengar Belambangan FM, Jasara Harja itu juga ikut mendukung program gubernur dengan cara membebaskan denda, bukan diskon ya, pokoknya tetap. Oh, bebas denda. Ya, cuma denda SWDK LLJ-nya aja yang
Itu apa itu? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat SWDK. Nah, itu. SWDK LLJ itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi itu asuransi buat yang terjadi kecelakaan di jalan. Itu sudah ada di notis pajak, Mas, bisa ada keterangan SWDK LLJ di STNK-nya itu ya. Itu Jasara Harja. Jadi ada bebas denda juga ya. Bebas denda juga. Oke, gitu ya. Iya. Jadi secara otomatis ternyata semuanya ini ternyata bersinergi ya untuk bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat ya dengan diskon dan juga bebas denda tadi begitu ya. Nah, Pak Kade, untuk ini yang bertanya ada ini. Untuk layanan drive-thru sendiri seperti apa Pak layanannya? Apakah masih juga bisa berjalan selama pandemi ini? Nah, ini dari Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk pelayanan drive-thru kita tetap buka ya. Tetap buka di depan. Drive-thru itu berarti kan masyarakat yang duduk di posisi kendaraannya sendiri dan mengurus tanpa harus tanpa masuk harus turun ya. Ya, itu di situ kita sudah menyiapkan jarak 1,5 meter untuk antrian motor. Oh gitu. Jadi semuanya juga ada. Terus di sebelah loket drive-thru itu sudah disiapkan hand sanitizer. Jadi antara petugas dan wajib pajak tidak bersentuhan tangannya. Jadi ditaruh setelah bayar pajak mendapatkan notis segala macam, ditaruh di jendela, diambil, bisa pakai hand sanitizer. Oke, jadi drive-thru pun sudah menerapkan protokol kesehatannya ya, dan dengan menggunakan layanan drive-thru juga lebih mudah dan lebih cepat ya. Lebih cepat. Jadi Anda bisa memanfaatkan hal ini ya. Kemudian ini ada lagi yang bertanya dari selamat pagi, saya Pak Budi di Rogo Jampi mau tanya apakah juga di layanan drive-thru bisa menggunakan non tunai seperti beberapa layanan masyarakat bahwasanya gunakan pembayaran non tunai. Nah, gimana? Nah, kalau di drive-thru sendiri kalau non tunai belum bisa, Mas. Belum bisa ya. Belum bisa. Kita hanya tunai untuk pembayaran. Langsung tunai ya. Jadi langsung saja persiapkan nanti, tapi tetap dengan tadi disediakan hand sanitizer, jadi tidak perlu khawatir lagi lah ya. Oke, jadi ternyata semua elemen lembaga di negara kita ini sudah benar-benar persiapan dengan protokol kesehatan ya untuk new normal ini. Nah, nanti untuk masyarakat yang akan datang ke sana tetap harus mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah begitu ya. Dengan adanya program bebas denda dan juga diskon ini ya untuk masyarakat. Nah, mungkin ada harapan Pak dari pemerintah sendiri ya dengan adanya hal ini, selain juga mungkin meningkatkan pendapatan daerah ini. Apa nih Pak? Jadi gini, untuk mengantisipasi yang ke depan jadi new normalnya pelaksanaan kegiatan itu, maka kami harapkan untuk tetap para wajib pajak yang mau bayar silakan di kantor bersama Samsat. Kami sudah buka di Samsat Indo, di Samsat Unggulan, di beberapa tempat di Banyuwangi ini. Dan kalau memang para Bapak Ibu untuk bayar pajak kendaraan bermotor, kami harapkan untuk bayar pajak di e-channel, yaitu tadi tentang di Indomaret atau Alfamart atau di Tokopedia atau di medsos lainnya. Dan kami juga akhir-akhir ini mengikuti pembayaran pajak ini bisa di Samsat Kampung Tangguh, Pak. Wah, ini ada yang baru nih, Samsat Kampung Tangguh ya. Gimana nih mekanismenya seperti apa untuk pembayaran di Samsat Kampung Tangguh? Kebetulan di Kabupaten Banyuwangi ini juga ada kegiatan Samsat Tangguh, ada Kampung Tangguh. Nah, kami membuka layanan di situ, Bapak. Oh, gitu. Di Kampung Tangguh itu kami buka secara bergantian, berjadwal, ada gitu. Jadwalnya ya. Berjadwal. Kita gilir, kan kebetulan di kami ini kan ada 2 Samsat induk di kota sama di Benculuk. Nah, kita bagi yang ikut di ini. Kalau di kota itu di Perum Istana Blambangan, di Perum Permata Candi Permai, di Perum Villa Bukit Mas, di Perumahan Gria Giri Mulya, di Perumahan Gria
Pengantingan Indah. Oke. Nah, ini kita jadwal di Penculuk. kalau di Benculuk Daerah Benculuk, iya. itu Kampung Tangguh Desa Jambewangi, Oke. Kecamatan Sempu. Mm-mm. Itu hari Sabtu kita laksanakan kemarin. Hari Senin kemarin juga kita laksanakan hari ini. Hari ini ya. Hari ini kita laksanakan di Kampung Tangguh Desa Kedung Rejo, Oh, Kecamatan ya. Muncar, Oke. Kabupaten Banyuwangi. Oke. Itu. Ini masing-masing jadwal di desa-desa ini berapa lama Pak? Dalam sehari berapa jam gitu sehingga masyarakat biar wah ini jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Iya. Jadi jadwalnya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kalau hari Senin sampai Kamis, kalau hari Jumat itu sampai jam 11 siang. Oke, ya. Nah, ini adalah merupakan inovasi ya, inovasi yang dilakukan dengan situasi seperti ini memudahkan masyarakat ya, sehingga tidak perlu juga datang jauh-jauh. Dengan adanya Kampung Tangguh ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk bisa melakukan pembayaran ini ya, termasuk Anda yang ada di kawasan-kawasan selatan Banyuwangi ini ya, terutamanya gitu ya. Dan setelah ini berjalan sudah di berapa Kampung Tangguh ini untuk pelaksanaan pembayaran Ini baru jalan 1 minggu, Mas. Ini Baru baru 1 minggu? baru jalan 1 minggu. Ini kurang lebih sudah merangkup 6 desa. 6 desa. Iya, bergantian. Dan gimana dari animo kota. masyarakat itu? Untuk Lumayan. bisa datang? Iya, itu malah antusiasme masyarakat sangat tinggi ya, karena lebih memudahkan masyarakat untuk Betul. lebih dekat membayar pajak. Gitu ya. Ini tentu nanti bisa berjalan sampai di bulan Juli ini saja atau gimana? Apakah nanti Akan terus-menerus. terus-menerus Iya. ya? Jadi sebuah inovasi yang Iya. bisa dilakukan meskipun nanti tidak ada pandemi bisa ini Iya, ya. biasanya ke desa-desa yang Desa-desa ya. yang agak jauh, Mhm. yang susah dijangkau masyarakat. Nah, ini betul Iya. sekali ya. Jadi kami memang menggunakan mobil keliling, Pak. Ada mobil keliling Mobil ya. keliling. Mobil keliling. Betul. Jadi kebetulan kan ada mobil keliling itu dua. Jadi itu yang kita ikutkan di kampung-kampung tangguh yang ada di Banyuwangi ini. Oke ya. Jadi untuk Anda yang ada di Kampung Tangguh yang sudah dibentuk di Kabupaten Banyuwangi, banyak ya Kampung Tangguh di Banyuwangi sekarang iya. ini ya. Iya. Jadi nanti ada kesempatan dari Samsat ini akan berada di tempat Anda untuk bisa memberikan pelayanan ya. Jadi silakan disiapkan saja begitu ya. Nah, ini ada WhatsApp yang masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya dari Bu Eli di Kabat. Mau tanya, untuk kendaraan saya ini sudah telat selama 5 tahun. Apakah juga bisakah dapat pembebasan denda? Saya baru dengarkan. Terima kasih katanya gitu. Nah, ini ada yang baru dengarkan lagi. Pak. Selamat pagi Bu Eli yang di Kapet. Untuk kendaraan Ibu yang mati 5 tahun, itu Ibu tetap dapat bebas dendanya. Nah, dapat tuh Bu Bebas ya. dendanya. Kalau kebetulan STN-nya masih berlaku apa enggak ini? Nah, itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini ya. Belum tahu Kan ini. STN-nya pajaknya itu kan berlaku 5 5 tahun, tahun. Pak. 5 tahun. Masa pajaknya saya tidak tahu berlakunya mulai bulan apa tadi. Iya, Mungkin Ibu Eli bisa meneruskan nanti. Jadi nanti kita kalau waktunya ganti STN, kendaraannya harus datang gitu, tambahannya kan gitu, Pak. Kendaraan harus datang di Samsat nanti untuk ganti STN-nya. Samping nanti dapat pembebasan dendanya. Oke, Tetap ya. dapat pembebasan denda selama 5 tahun itu, Pak. 5 tahun itu ya. Oke ya. Nah, jadi silakan Bu Eli mungkin nanti bisa dikabarkan lagi terkait dengan STNK-nya gimana, Pak? Ya, jadi untuk Ibu Eli tadi saya tambahin, nah, untuk yang tahun terakhir itu tetap dapat diskon yang 15% tadi. Oke, jadi yang tahun terakhirnya tetap dapat diskonnya Iya, ya. tetap. Oke. Jadi dua kemudahan tadi. Ya, Dapat jadi dua. langsung dapat 2 programnya ini berjalan Iya, ya dari betul, pemerintah iya. provinsi ya. Iya, betul. Bebas dendanya, Bebas dendanya. diskonnya juga dapat. Diskon dapat. Oh, jadi tidak hanya
yang mungkin bebas dendanya saja. Gitu. Enggak. Jadi untuk bayar sekaligus. Iya, di tahun terakhirnya Wah, dia enak dapat. sekali ya. Nggih. Wah, Tahun terakhirnya yang dapat Pak ya. ya, tahun terakhir. Jangan minta terus Bu ya. Nah, jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Tapi kalau untuk jasa raharja sendiri bagaimana Pak? Berjalan waktunya untuk yang pembebasan dendanya ini apakah sama berlakunya Iya, gitu? sama Mas, sampai dengan 31 Juli 2020. Biasanya kalau denda jasa raharja itu kan 1 hari itu sudah kena denda. Iya, Ya itu juga bebas, itu 1 hari itu sudah kena bebas denda. Gitu ya. Iya. Jadi ini sudah komplit semuanya, lengkap di situ, bebas dendanya bisa berjalan ya. Nah, ini ada lagi dari Pak siapa ini? Selamat pagi, Mas Rano. Selamat pagi. Saya Pak Riki, ada di Geria Giri Mulya. Kapan ada jadwal lagi di tempat kami di Kampung Tangguh gitu ya. Semoga bermanfaat karena saya juga belum sempat untuk melakukan pembayaran. Mumpung ada diskon, Kamis. saya akan lakukan di daerah saya sendiri. Terima kasih. Nah, ini dari Geria Giri Mulya nih ya. Oke. Kalipuro ya. Kalipuro betul. Iya. Iya, Kalipuro. Untuk di Pak siapa tadi Pak? Pak Riki. Pak Riki, selamat pagi. Informasi untuk Pak Riki ya, nanti pelaksanaan jadwal samsat keliling itu di Perum Geria Giri Mulya hari Kamis Pak. Hari Kamis ini ya? Oke, hari Dari Kamis pukul 8 sampai dengan 12. Nah, silakan Pak Riki manfaatkan waktunya ya untuk bisa nanti datang. Jadi tidak perlu datang ke kantor, bisa langsung datang ke tempat Anda sendiri, lebih dekat ya. Terima kasih Pak Riki ya. Ingat hari Kamis ya, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Betul. Begitu ya. Nah, mungkin ada hal lain lagi dari Pak Kadek yang mau disampaikan terkait dengan masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan ini, Pak. Mungkin langsung yang nanti akan di kantor gimana gitu. Baik, terima kasih. Untuk seluruh masyarakat ya Banyuwangi, saya sendiri selaku Kanit Regiden menghimbau yang pertama, pasti kita seluruhnya mengharapkan kita semua dalam kondisi sehat ya. Betul. Kemudian masyarakat yang ingin membayar pajak itu tidak usah takut ya, tidak usah takut. Kita sudah membuat program sedemikian rupa, kita sudah mulai dari dengan pembebasan pajak, kemudian denda ya, segala macam. Kemudian kita juga sudah memperhatikan protokol kesehatan. Jadi teman-teman masyarakat seluruhnya yang ingin membayar pajak tidak usah takut. Silakan datang ke Samsat, ataupun tidak ingin datang ke Samsat bisa menggunakan pelayanan kita yang lain seperti yang disebutkan tadi. Oke, gitu Ya, saya mengharapkan masyarakat juga jangan dengan pandemi seperti ini malah menghindari pajak ya. Itu salah satu hal yang tidak patut ditiru ya. Alasannya takut datang. Ya. Pajak wajib ini kan juga dari pemerintah juga kan untuk masyarakat juga, pembangunan juga untuk betul. masyarakat. Gitu. Jadi tetap saja bisa dilakukan ya sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan di sana. Nah, ini ada WhatsApp yang masuk lagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Rano. Saya mau tanya ini pajak kendaraan saya nanti waktunya bulan Februari 2021 untuk kendaraan roda 4. Nah, jika dibayar di bulan ini seperti apa? Apakah juga dapat diskon? Hehehe. Jadi kalau bulan apa tadi Pak? Februari 2021. Ya, ini kan belum 6 bulan. Belum 6 belum 6 bulan. Oke, Ya, belum 6 bulan. Jadi mohon maaf belum dapat diskonnya. Oke, ya. Jadi belum dapat ya. Tapi sampai ini pakai ketawa hehehe. Bercanda kali ya. Iya deh ya. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali. Jadi buat Anda ya yang ingin segera untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan Anda ya di bulan ini sampai bulan Juli ada kesempatan ya untuk bisa melakukan pembayaran pajak karena ada diskon, termasuk juga bebas denda bagi Anda yang sempat tidak bayar pajaknya untuk sampai 5 tahun ke belakang ya. Ingat, dicatat 5 tahun ke belakang dan hanya dendanya saja ya yang bebas ya. Untuk biayanya yang lain tetap pokoknya tetap gitu ya. Baik. Nah, Pak Slamet mungkin bisa ada himbauan lagi kepada masyarakat ini ya terkait dengan pembayaran pajak kendaraan ini, karena memang kita
sangat apresiasi dengan program dari pemerintah sendiri gitu. Utamanya masyarakat Banyuwangi ini ya. Iya. Jadi, terima kasih. Harapan kami COVID-19 ini segera berakhir dan masyarakat Banyuwangi bisa melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dengan tepat waktu. Itu saya kira. Iya. Jangan nunggu kalau nanti pasti ada program lagi. Ya kalau ada lagi ya, Pak ya. Betul. Dan sekarang kan sudah ada kemudahan untuk para pembayar wajib pajak itu. Kalau nggak bisa ke kantor bersama Samsat, bisa membayar di Gerai online. online bisa, channel semuanya. itu gitu. Jadi sudah kemudahan kita sudah berikan gitu Pak. Nggih. Harapan kami masyarakat patuh bayar pajak gitu. Oke, baik ya. Sekali lagi ya untuk masyarakat Banyuwangi, mari kita gunakan waktu sebaik mungkin ya, memanfaatkan program bagus ini dari pemerintah provinsi, dan tentunya kita berharap kita kembali menjalankan kebiasaan anyar ini ya, dan benar-benar bisa jauh dari namanya virus corona ini sehingga kita semuanya bisa beraktivitas seperti sedia kala seperti itu ya. Dan tentunya kita berharap dengan membayar pajak melalui kendaraan bermotor kita, ini kita juga sangat peduli dengan pembangunan yang ada di daerah kita pastinya ya, karena pajak ini juga untuk kita semuanya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Slamet, Pak Kade, Mbak Desniar juga sudah hadir memberikan pencerahan lagi kepada masyarakat. Namun terakhir ini sebelum telat, masih ada narasumber, ada yang tanya lagi. Pagi Mas Rano, saya mau tanya untuk perhitungan denda PKB itu seperti apa? Soalnya saya ada motor peninggalan mendiang mertua dan kondisi PKB dan nomor polisi masa berlakunya sudah berakhir tahun 2017. Mohon informasinya untuk pengurusan sekaligus balik namanya. Sementara nama sebelumnya sudah meninggal. Nah ini yang terakhir nih, pertanyaan dari masyarakat ini. Jadi terima kasih Mas. Siapa tadi Pak? Ini tidak menyebutkan nama ini. Gitu. Baik, kendaraan Pak sepeda motor. Beni dipakis, Pak Beni dipakis. Pak Beni, pagi Pak Beni. Kalau kendaraan Bapak yang mati tahun 2017, Betul. Silakan dibawa Ke Samsat. ke kantor bersama Samsat Induk, nanti akan dilakukan proses Cek fisik. proses pergantian STN itu Pak. Jadi kalau yang mertuanya meninggal, Mau balik jadi namanya. harus dibalik nama atas nama Pak Denny, Gitu. supaya nanti proses administrasinya lebih mudah gitu. Oh gitu. Silakan dibawa ke kantor bersama Samsat, nanti akan diproses oleh petugas di sana dengan proses balik nama atas nama yang baru. Oh gitu ya. Dengan tadi tetap udah dapat keringanan tadi. Tetap dapat Pak ya. Dapat tuh, keringanan. Pak Beni ya. Jadi bisa langsung kendaraannya dibawa ke Samsat ya. Betul, dan tetap Pak Beni mendapatkan kesempatan Keringanan untuk denda. keringanan dendanya ya. Gitu. Termasuk diskon juga. Diskonnya juga yang tahun termasuk diskon terakhirnya. tahun terakhir ini Bapak bisa ya, karena juga masih tahun 2017 ini ya. Oke, baik. Jangan lupa ini juga Mas, melampirkan KK ya. Oke. Ya, nanti kalau balik nama ke, takutnya kan banyak ya kejadian yang memang kendaraan curian malah balik nama ada orang tanpa sepengetahuan pemilik asal. Oh gitu. Oke, oke. Ya ini kalau memang keluarga silakan melampirkan kartu KK ya. Oke, nah ini salah satu informasi yang penting sekali buat Anda yang mau melakukan balik nama. Mungkin Pak Kadek bisa menjelaskan, jadi persyaratan untuk balik nama ini apa saja sebenarnya selain KK tadi? Ya, persyaratan balik nama BPKB asli, kemudian STNK, kemudian kalau memang orang itu dititipkan dengan orang harus ada surat kuasa ya, surat penunjukan. Kemudian kalau memang mau balik nama atas nama keluarga sendiri bisa melampirkan KK yang dalam kasus ada yang meninggal tadi. Ya, melampirkan KK benar-benar ini anaknya dan dimutasikan balik nama. Gitu. KTP juga jangan lupa. Nah itu tadi persyaratannya untuk balik nama. Pak Beni, jadi silakan Bapak bisa langsung saja bawa kendaraannya ke kantor Samsat ya, dan nanti akan dilakukan prosesnya di sana ya. Mumpung Anda juga akan dapat ini ya, diskon dan juga keringanan denda ya, pembebasan dendanya ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Beni dari Pakis yang sudah bergabung bersama kita ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Semoga masyarakat Banyuwangi tetap selalu taat pajak ya. Dan kita akan berjumpa lagi di program yang lainnya.
Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat pagi dan tetap semangat jaga kesehatan.